Halo semuanya, selamat pagi Pak Ahmad Faza. Jadi pada kali ini kelompok kita akan mempresentasikan yang dimana topiknya Building a Deep Learning Framework for Indonesian Politic News Analysis, yang dimana beranggotakan yang pertama ada Rocky, yang kedua ada Alenzo, yang ketiga ada saya sendiri Jason, yang keempat ada Farel dan ada Gilang. Dan pada latar belakang proyek kita ini, seperti banyak sekarang media daring seperti Kompas, Tempo, dan Detik yang setiap hari itu pasti menerbitkan ribuan berita politik yang membentuk opini publik. Dan pastinya juga memiliki dengan volume data sebesar dan juga memberikan analisis manual yang menjadi tidak efisiensi. Karena itu di sini proyek ini kita menggunakan pendekatan deep learning berbasis natural language processing atau NLP untuk memahami pola bahasa, topik, dan isu utama dalam pemberitaan politik Indonesia secara otomatis. Dan di sini tujuan proyek kami ini, kita ingin mengembangkan model deep learning berbasis teks untuk menganalisis berita politik Indonesia. Dan kita juga ingin membangun dan menyiapkan dataset hasil scraping dari berbagai media daring nasional. Dan kami juga melakukan eksplorisasi dan pemahaman awal atau yang bisa disebut EDA terhadap karakteristik berita politik Indonesia. Dan kita juga menyiapkan data agar siap digunakan untuk tahap training model neural network yang dimana di minggu-minggu selanjutnya. Berikutnya yaitu ada data understanding. Pada dataset kami ada jumlah 45.781 baris. Lalu ada 10 kolom yang terdiri, kolom pertama itu judul. Judul itu terdiri dari judul berita, lalu ada waktu. Waktu terdiri dari waktu dipublikasikannya berita tersebut. Kemudian kolom berikutnya ada link, lalu ada konten yang berisi isi dari berita tersebut. Lalu 5 kolom berikutnya itu ada tag 1 sampai tag 5. Tag itu kata kunci dari tiap masing-masing berita. Dan kolom terakhir itu sumber seperti Tempo, Kompas, dan Detik. Dataset kami memiliki ukuran 123,58 MB. Kemudian ini karakteristik dari dataset kami. Format datanya bervariasi. Misalnya pada baris tertentu ada tanggal yang cuma terdiri dari tanggal, lalu ada yang terdiri dari tanggal, hari, dan jam, ada juga yang tanpa jam, dan sebagainya. Jadi dataset tersebut harus distandarisasi supaya format tanggalnya sama. Yang kedua, beberapa artikel memiliki duplikasi, jadi pada saat proses data cleaning harus dihapus. Berikutnya, teks kontennya panjang, cocok untuk NLP atau Deep Learning Task seperti text classification. Dan terakhir, distribusi sumbernya tidak merata. Detik dan Tempo lebih dominan dibanding Kompas. Yang selanjutnya ada relevansi terhadap deep learning dataset ini bersifat text unstructured data, sangat relevan untuk natural language processing atau NLP. Yang kedua dapat digunakan untuk berbagai eksperimen model neural network. Text classification misalnya memprediksi sumber berita, sentimen analisis positif atau negatif dan netral. Topik modeling atau named entity recognition. Yang terakhir ada potensi untuk melatih dan menguji model LSTM atau CNN berbasis teks. Next. Yang selanjutnya ada visualisasi data. Yang pertama ini ada bar chart. Grafik ini memperlihatkan distribusi jumlah artikel politik dari 3 sumber utama, yaitu Detik, Tempo, dan Kompas. Terlihat bahwa Detik dan Tempo memiliki volume berita yang hampir seimbang, masing-masing sekitar 17.000 artikel. Sementara Kompas memiliki jumlah lebih sedikit, sekitar 10.000 artikel. Hal ini mengindikasikan bahwa Detik dan Tempo lebih aktif dalam menerbitkan berita politik dibandingkan Kompas selama periode pengumpulan data. Oke, selanjutnya ada line chart dari jumlah artikel seiring berjalannya waktu per bulan. Grafik ini menunjukkan tren jumlah artikel politik
yang diterbitkan setiap bulan sepanjang tahun 2024. Terlihat bahwa volume berita relatif stabil dari Januari hingga Juni, kemudian mengalami peningkatan tajam pada bulan Agustus, sebelum menurun drastis lagi di September. Lonjakan ini kemungkinan berkaitan dengan meningkatnya intensitas pemerintahan menjelang momen politik penting, seperti kampanye atau peristiwa nasional besar. Next. Selanjutnya ada distribusi jumlah kata pada artikel. Grafik ini menggambarkan distribusi panjang artikel berdasarkan jumlah kata. Mayoritas artikel ini memiliki panjang antara 200 hingga 600 kata, menunjukkan bahwa sebagian besar media cenderung menulis berita singkat dan padat. Distribusi yang rank-skewed juga mengindikasikan adanya beberapa artikel yang sangat panjang, mungkin berupa laporan mendalam atau liputan khusus. Selanjutnya, grafik ini menampilkan 20 tag atau topik yang paling sering muncul dalam berita politik. Tag seperti Jokowi, Prabowo, Pemilu 2024, dan Pilpres 2024 mendominasi, menandakan fokus utama media pada isu-isu kepemimpinan nasional dan kontestasi politik menjelang pemilu. Topik-topik tersebut menunjukkan kecenderungan pemberitaan media terhadap figur dan peristiwa politik besar di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.